Israel, Yesus menggunakan bahasa pengantar Ibrani, Aramaik, atau menggunakan bahasa Yunani? Jawab. Yang pasti dia bukan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang dicuri. Saya tidak bertanya itu. Saya tidak bertanya itu. Oke, saya tidak bertanya yang pasti, itu. Saya bertanya, dia, Yesus mengajarkan Injilnya kepada kaumnya Yahudi menggunakan bahasa Ibrani, Aramaik, atau menggunakan bahasa pagan Yunani? Jawab. Oke. Jadi kebotolan dia, teman-teman. Katanya Yesus mengajarkan Injil. Heran saya, Injil apa yang Markus 1 nomor 14, Markus 1 nomor 14. Dengar. Katanya mau dijawab. Markus 1, jangan bernarasi kalau tidak ada ilmu. Kamu disambar. Kamu yang bernarasi tidak ada ilmu juga. Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Tuh. Kena kan? Kena. Tenggorokanmu kena. Tenggorokanmu kena kan? Tadi kena. pertanyaan saya si Jumaida ini tidak menjawab. Apa sih? Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Ketika Yesus datang ke Bani Israel, Yesus mengajarkan Injilnya menggunakan bahasa Aram atau Ibrani, atau Yesus menggunakan bahasa penjajah, bahasa Yunani? Jawab, silakan. Oke. Jadi gini ya teman-teman, jadi inilah gurunda kalian, ternyata nggak ada ilmu. Saya jelaskan kalian tentang Kristenan. Yang pertama, Yesus tidak adalah memberitakan Injil karena dialah Injil itu sendiri. Markus 1:14. Yang kedua, dengar dulu. Nanti ke sana, tenang kau. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil. Tenangin dulu jin gua hiramu itu Juma. Udah, Anda turun, Anda ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Enggak, saya enggak butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh saudara Kristen yang meskipun masih bahlul, tapi tidak sombong dan mau belajar. Ngapain saya belajar sama orang yang bertentangan dan ngapain saya berdebat, berdiskusi dengan orang yang bertentangan dengan kitabnya sendiri? Saya bukan orang gila. Yesus tidak mengajarkan Injil katanya. Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Lah, Markus 1:14 Yesus mengajarkan Injil. Dasar bonyok. Makanya pesan saya, kurangi makan asu kawan ya. Tahan-tahan sedikit itu mulutmu untuk jangan makan asu. Kalau kau makan asu terusan, kau cuman congor modal au-au aja, tapi tak ada ilmu. Masa kau lawan kitabmu sendiri? Sejak kapan Yesus mengajarkan Injil? Ditampar Markus 1:14, Yesus mengajarkan Injil. Oten. Makanya kurangi makan babi, ya, biar otakmu itu sedikit agak berfungsi. Lanjut. Ya, saya sapa dulu nih yang baru bergabung. Cappuccino, selamat sore. Cappuccino. Oh, sudah turun. The Power, monitor The Power. Ya, mungkin ada teman-teman Kristen yang di bawah yang mau berdiskusi. Ya, masuk. Ya, lanjut. The Power ini yang tadi kan? Ya, yang tadi yang Kristen. Ya, kawan-kawan Kristen yang mau bergabung silakan multiges. Untuk kawan-kawan Muslim, mohon maaf. Ya, ditahan dulu ya multigesnya. Kita khususkan untuk kawan-kawan kita Kristen ya. The Power ini jaringannya nggak stabil ini. Guru cari tempat dulu lah biar jaringannya itu bagus. Ya kan kepental ya. Coba ya, ini ada berapa yang multi ini? Ekilim, guys. Brahms. Coba Brahms ini selamat untuk Kristen ya. Coba saya kasih naik dulu sebentar. Halo, selamat sore Bang Bram. Ini banyak yang Muslim ini permintaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bram, selamat sore Bang Bram. Bang Bram monitor. Kalau tidak saya turunkan ya, izin. Waduh. Ini banyak Muslim semua yang di bawah sih. Iya. Kawan Muslim tolong ditahan dulu ya, yang Muslim.
Kita khususkan supaya ada diskusi, kita khususkan bukan teman-teman yang oten. Ini yang baru naik nih siapa? Faizak. Faizak, selamat siang. Bang Faizak, selamat sore. Faizak. Waduh, iya itu. Udah saya turunkan, izin saya turunkan ya. Maaf. Turunkan aja, nggak ada jawaban. Mohon maaf. Multi tapi nggak ini dia. Ya mungkin teman-teman Kristen yang di bawah yang ingin berdiskusi dengan Bang Zuma silakan multi. Nanti host dan moderator akan menaikkan, silakan. Tidak ada Kristen satu pun sini. Ya, siapa Det yang baru naik? Oke, Kang Hermas sandal kanan, selamat sore. Kang Hermas sandal kanan, selamat sore. Gimana harus kakak saya sih ngambil di rumah. Sandal kanan, monitor. Kang Hermas, monitor. Waduh, iya tuh orang ini. Multi tapi nggak ini loh, disapa. Saya turunkan ya. Udah berapa kali saya panggil tidak di ini. Sandal kanan. Aduh, kayaknya pada ini semua nih Bang Zuma. Pada tiarap semua nih Bang. Iya, saya lihat di bawah tuh cuman caci maki aja tuh di bawah. Naik dong, naik Ya. ke atas. Yang sedang kita bahas ini tuh siapa yang disalib dan siapa yang mengatakan akulah dia selain dari yang kalian sembah. Kalau kalian tidak mampu menunjukkan siapa yang mengaku akulah dia selain yang kalian sembah, berarti penyesatnya adalah yang mengaku akulah dia itu. Makanya saudara Kristen kalau naik jangan kejang-kejang. Langsung aja jelaskan. Begini Bang Zuma, Anda keliru. Di situ ada data yang kemudian Anda tidak baca di kitab ini bab sekian nomor sekian. Nih bunyinya. Nah itu. Jangan naik kejang-kejang sini. Silakan. Iya Bang Ishak. Sore Bang Ishak. Bang Ishak. Aduh kok begini semua ya. Bang Ishak. Udah saya turunkan ya. Ini pada multi Bang, tapi dikasih naik. Udah disapa nggak ini dia. Iya tuh. Coba saya share. Iya. Kursinya terlalu panas kayaknya. Ntar ini coba saya share ya sebenarnya. Iya, bergetar kayaknya ada Bang Zuma di atas ini. Iya. Kalau nggak ada Bang Zuma aja. Ini kalian di bawah. Nih sudah ada Bang Zuma nih. Silakan naik, kawan-kawan Kristen. Pak Pendeta Christian mana, Det? Coba share ke dia. Det. Bentar. Pak Pendeta Christian kan ini dia. Iya, sebentar. Agak lihat juga nih kalau buka kamera. Ayo teman-teman Kristen 1,1K yang di bawah. Silakan, mungkin ada Kristen nih salah satunya di bawah yang berani untuk naik membantah argumentasi dari Bang Zuma. Silakan multi, silakan bantah apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma. Silakan. Kayaknya pada punah semua ini. Pada tantrum. Lagi kena flu. Flu ayam tapi. Ya mungkin nggak apa-apa dah, ini aku kasih kesempatan naik apa
teman-teman muslim dulu nggak apa-apa nih, sementara nggak ada Kristen. Coba satu-satu saya kasih naik, siapa tahu mau ini sapa-sapa dengan Bang Zuma. Ya apa lah, kasih kesempatan. Iklima apa nih? Iklima ya. EN Squad, selamat sore. Iklima EN Squad monitor. Iklima EN Squad. Aduh, pieno. Nah, kedengaran. Ngapain Kilimurti tapi tidak ini. Ya kan aneh, yang naik itu nggak ada rohnya ya? Iya. Nggak ada rohnya kayaknya. Adil Firdaus Abdi Hasibu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Kayaknya neput. Salam dari Nusa Tenggara Barat, Lombok Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ngepen dekat Bang Juma. Kalau Bang Juma lagi live, oh sampai dari pagi sampai sore. Aku Iya Bang, nonton. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, ada Dinda Nanda Fadil. Firdaus ini yang sakit ini ya? Anu, Bang. Iya. Fadil ya. Oke, itu saja. Udah puas aku bisa menyapa. Iya, Bang. Nah, terima kasih. Oke, siap. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa langsung berbicara sama Bang Zuma. Salam sehat semuanya ya. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah sehat. Ya itu aja. Mudah-mudahan semua sehat, walafiat, panjang umur, selalu berdakwah. Itu aja. Amin. Baik, terima kasih. Iya, Mas. Izin turunkan kaos. Ya, Oke, makasih ya. kan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sehat? Sehat, alhamdulillah. Tadi habis ke laboratorium tadi, hasil lab. Gimana hasilnya, Nak? Hasilnya besok Abah. Fadil balik lagi besok ke RS. Alhamdulillah. Tapi masih minum obat kan ya? Iya, obat 4 hari lagi nih. Nggak boleh diputusin. Oh iya. Ya, besok semoga hasilnya negatif. Biar Fadil nggak ada minum obat lagi. Ya, syukur alhamdulillah. Biar sembuh total. Tapi kaki udah agak nggak luka lagi? Kaki luka tapi nyerinya udah berkurang. Ya syukurlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Sulaiman dari Madura. Dari Madura Bangkalan. Madura Ya, Bangkalan. Madura. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang Aceh? Lanjutkan, semoga lancar. Oke. Amin. Oke, terima kasih ya. Kami izin turunkan ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nasib, selamat siang. Bu Nasib. Aduh. Bentar, izin saya turunkan ya. Ini sakitnya begini. Mungkin itu tapi nggak ada ini. Kawan-kawan Muslim, mohon maaf ya. Kami utamakan yang Kristen ya, supaya ada diskusi gitu. Yang Muslim ditahan dulu ya permintaan requestnya. Cuma moderator yang lain mohon ditahan dulu ya untuk ini. Arsifa, selamat siang. Oh, wilujeng siang. Assalamualaikum buat Bang Juma dan semua tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, kumaha damang? Baik, masya Allah. Makasih ya Bangku.
Saya nih penggemar Bang Juma dari Jawa Barat, dari Tasikmalaya Bang, deket dengan Bandung. Alhamdulillah. Ya, Iya. saya baru pertama nih sering melihat Bang Juma, tapi baru sekarang nih nyapa langsung sama Bang Juma. Alhamdulillah jadi penjaga akidah Islam Indonesia nih buat Bang Juma ya. Terus Bang Juma semoga sehat dan panjang umur. Amin, amin. 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 Doa yang sama buat abang juga ya. Begitu Bang. Iya, iya. Ya, Bang Arsifa izin diturunkan ya, udah selesai ya? Oh, atas mangga. Bang Juma ngerti dia. Ya, terima kasih ya Bang. Oke. Ya, Makasih. kami kok fokus ke yang Kristen ini ya Bang, biar ada diskusi, biar ada pembelajaran yang kita dapat gitu. Iya, mohon. Ya. Abdul Jalil. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Bang Zuma Waalaikumsalam warahmatullahi dan kawan-kawan. Saya mau nanyakan, itu kegiatan KKR dari Suli Lubis itu kayaknya banyak orang Islam yang, apakah benar itu orang Islam yang berobat dengan dia? Kalau memang bukan orang Islam, itu tolong dihentikan Bang Zuma, kegiatan Suli Lubis itu. Ya. Kalau dia sekedar untuk ngobatin orang yang sakit, tidak masalah. Yang penting dia tidak memaksa pasien yang Islam untuk ikut menyembah Kristus. Itu nggak boleh. Tapi dia bilang, tolong sebut katanya dengan nama Yesus katanya. Oh, berarti itu sudah penggiringan akidah, itu pendangkalan. Iya. Itu nggak boleh. Dia orang pasiennya tuh pakai itulah, apa yang dia omongkan diikuti dengan nama Yesus, dengan nama Yesus itu. Kan kita akhirnya merubah iman kita kalau ngikutin dia itu. Ya harusnya Suli Lubis ini ke rumah sakit, cari yang Kristen, obati semua yang beragama Kristen. Jadi mereka nggak perlu masuk rumah sakit segala gitu. Ke rumah sakit atau dibayar sama ini Bang. Bisa juga dia dibayar sama gereja kepatikan supaya guru-guru mereka di sana itu tidak menggunakan kursi roda. Kan banyak paus yang kemarin itu pakai kursi roda juga supaya diobatinya biar bisa lari-lari, salto-salto kan gitu. Ya kalau bisa kita pakai kekuatan MUI kan misalkan, apa Bang Zuma dengan kawan-kawan bisa menghentikan kegiatan Suli Lubis itu. Alhamdulillah teman kita Ahad kemarin mereka bergerak ke tempat dia melakukan pembibelan kepada orang-orang yang terindikasi Islam. Karena dia terbukti ada video hujatan menghina Nabi Muhammad dan menghina Islam. Islam. Benar itu. Menghina kalau yang datang kepada Nabi Muhammad itu setan. Itu. Iya. Ya gitu aja Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diturunkan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan ya Bang Abdul. Ya silakan. Ya. Ya, yang Kristen silakan naik, kawan-kawan kita Kristen ya. Yang non Muslim silakan naik. Yang mau bertanya silakan. Pada tiarap semua ini atau nonton ini. Iya, yang banyak kan Muslim nih yang minta permintaan, Muslim semua. Kalau sesama Muslim nggak ada diskusi jadinya. Joker ini siapa nih Joker ini? Selamat sore Joker. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Ya,
Terima kasih host sudah dinaikkan. Selamat siang, assalamualaikum Grundaku, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang. Saya mau menyapa Bang Juma juga dengan teman-teman Muslim yang lain yang ada di sini. Iya Bang. Saya senang sudah beberapa tahun ya, sudah 3 tahun lebih lah mengikuti acara-acara debat ini. Banyak yang saya sudah dapat juga dari pencerahan guru-guru di sini. Terima kasih Bang Juma, sehat selalu ya. Saya dari Pekanbaru Riau, Bang Juma. Masya Allah. Siap. Ya, subhanallah. Ya, izin, terima kasih host. Silakan diturunkan. Sehat selalu Bang Juma, panjang umur. Makasih doa yang sama Bang. Bang Joker, barakallahu fiik. Sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih Bang Joker. Waalaikumsalam. Izin diturunkan ya. Penyebar berita. Iya, kenapa? Agamanya apa? Agamanya lebih baik nggak punya agama kalau bikin rusuh. Waduh. Astagfirullah. Ngeri. Buat apa Jangan punya agama curhat lah. bikin rusuh? Anda yang bikin rusuh, Bang. Jangan bikin rusuh. Yang baik-baik aja nya kita. Iya. Dengar dulu. Penjajah aja kita usir kok, apalagi berusuh. Santai aja. Di Cidahu, yang Sukabumi, yang ada Kalimantan Barat, terus yang air-air ini Padang kemarin. Gimana pendapat Anda? Itu oknum Bang, oknum. Mungkin kita kan tidak ngerti keadaan di sana itu seperti apa, di TKP kayak mana. Bang Juma, mungkin ada pemicu. Selama ini alasan kalian itu oknum, kalian nggak mau terbuka. Seharusnya kalau terbuka. Karena di Islam dilarang mengganggu orang ibadah Bang, nggak ada dalilnya. Aku juga paham deh. Baginda aja dulu waktu meninggal orang Yahudi dia ikut ngantarnya. Kenapa umatnya beringas? Berarti oknum, jangan bawa agama. Masa oknum yang di Sukabumi itu rame-rame, terus yang di Padang rame-rame? Ya itu oknum, karena tidak ada dalam agama kami perintah seperti itu. Kalau oknum itu 1-2 orang bro, ini 1 RT. Yang namanya oknum itu artinya pelaku yang melakukan satu tindakan mengatasnamakan negara, atau mengatasnamakan agama, atau mengatasnamakan kelompok. Padahal agama, negara, atau kelompok itu tidak memberikan validasi atau legitimasi terhadap tindakan mereka. Itu oknum, saudara. Berbeda dengan penjajah beragama Kristen, memang itu bukan oknum. Itu adalah nawaitu atau niat dari isi Bible, perintah untuk memerangi, membunuh. Itu perintah di Bible. Yang bom bunuh diri yang di Bali juga oknum, yang bom karena tidak ada. Anda ngerti nggak sih? Anda ngerti nggak? Jangan Anda mengatakan pelakunya itu adalah Islam karena agamanya. Tidak, itu oknum. Karena dalam agama Islam orang, bro. Tapi kalau udah gerombolan gitu bukan oknum namanya. Itu oknum. Nah, sekarang kalau mayoritas Islam, tapi oknum karena tidak ada perintah dari agamanya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya tapi kok berulang-ulang gitu? Lah, namanya oknum. Aduh. Seandainya kalian mengatakan. Jadi Anda ingin menuduh siapa ini? Anda ingin menuduh siapa? Bukan menuduh. Lalu apa? Anda mau ngomong apa? Anda mau menjelek-jelekkan siapa? Bukan, saya takutnya ada yang mau provokasi. Ya, oknum lah itu namanya. Itu oknum. Terus yang di Cidahu, Sukabumi oknum. Terus yang di Kalbar oknum. Lalu siapa pelakunya kalau gitu? Kalau bukan oknum? Tanya dirimu lah. Iya, saya sudah bilang oknum. Gimana sih orang ini? Berbeda kalau penjajah Bang. Kalau penjajah itu memang kitab Anda yang perintahkan menjajah. Udah penjajah itu politik. Itu kan larinya ke politik. Pandai-pandaian. Harus bisa membedakan penjajah politik. Apa yang politik? Nggak ada politik. Politik itu hanya satu garis dari sekian pasukan di dalam menjalankan hukum yang ada di dalam Bible. Politik pula. Memang politik. Nah, gini ku bacakan ya.
yang dimaksud politik. Ku bacakan dalilnya. Nanti Anda bacakan juga kepada saya dalilnya. Namanya itu penjajah Coba saya bacakan dalilnya. Ulangan 20. Ini memang politik, tapi nuansanya agama. Coba lihat. Apabila engkau dengar. Apabila engkau mendekati suatu wilayah untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaianmu dan membuka pintu gerbangnya, maka wajib hukumnya semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak atasmu. Itu politik. Jadi pertama menawarkan perdamaian. Setelah lawannya kemudian menerima perdamaian, maka perbudak semua orang yang meminta damai samamu itu. Ini perintah dan itu dijalankan oleh agamamu. Itu yang dilakukan oleh agamamu tuh. Lalu dikatakan begini, lalu apabila mereka tidak mau berdamai, kepunglah mereka, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ini perintah, ini agama disertai politik. Ini yang dipraktekkan Belanda. Kalau sekarang coba Anda tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran perintah untuk membunuh atau memerangi atau menjajah atau menjara atau merusak rumah ibadah atau mengganggu orang ibadah. Mana dalilnya dalam Quran? Silakan. Enggak, kalau masalah Belanda datang ke Indonesia itu namanya imperialisme, bro. Itu Bible yang melakukan itu, Bible, perintah Bible. Kutanya dulu saudara. Kutanya dulu, yang pertama kali mendirikan lembaga Bible di Nusantara ini orang mana? Kan Indonesia ini mau direbut sama Belanda sama Jepang itu mau orang dijajah. Belanda. Orang Belanda yang pertama kali mendirikan lembaga Bible. Berarti memang mereka menjajah sambil menjalankan misi pemurtadan atau kristenisasi namanya. Kok bukan pula? Gimana ceritanya? Sekarang itu fakta sejarah. Aduh, bukan pak. Itulah kau gabung-gabungkan. Sebenarnya kau gabung-gabungkan. Kok gabung-gabungkan gimana? Sekarang yang saya baca tadi itu dalil dalam Bible atau bukan? Itu imperialisme namanya itu, bro. Enggak, yang saya tanya, yang dalil ku baca tadi itu dalil Bible atau bukan? Bukan itu patokan orang itu menjajah Indonesia. Lah, bukan itu gimana ceritanya? Itu perintah di dalam Bible. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, haruslah engkau menawarkan perdamaian. Kalau dia terima perdamaian, maka ajaklah, perintahkanlah mereka untuk menjadi budakmu, suruhlah mereka kerja rodi bagimu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Lalu apa? Setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya laki-laki dengan mata pedang. Itu perintah, itu perintah. Dalam Bible itu. Salah pula. Itu sudah ada Biblenya. Dengar, sudah ada Biblenya, sudah ada pelakunya, ada korbannya, masih juga katakan salah. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Kenapa Belanda tidak menjalankan itu lagi ke negara lain? Coba, kalau memang itu alasannya. Karena dia tidak ada lagi bangsa yang bisa diperbudak, nggak ada. Kalau memang nggak ada lagi bangsa yang mau diperbudak, semua orang sudah melawan. Coba aja lagi perhatikan. Coba lagi perhatikan isi Biblemu. Enggak, pasti terjadi lagi. Berdasar argumenmu itu, kalau memang itu berdasar, itu fakta real, itu keadaan. Di mana mereka menjajah, di situ mereka dirikan gereja. Di mana mereka berbasis, di mana mereka membentuk basis, di situ pasti peninggalannya mayoritas agama penjajah. Di mana mereka bermarkas, di situ pasti tempat agamanya diajarkan. Begitu mereka pergi dari basisnya, pasti meninggalkan rumah ibadah dan pengikut. Itu fakta. Itu real. Jangan kau katakan tidak. Di mana Kristen menjajah, di situ pasti dia membuat sisa-sisa penjajahan berupa gereja, berupa pengikut dan seterusnya. Itu fakta real. Sakit. Mungkin mana? Memang itu faktanya kayak gitu. Nggak ada orang Yahudi datang ke Nusantara mengajarkan Kristen, nggak ada. Yang datang mengajarkan Kristen adalah penjajah.
penjajah. Anda campur adukan imperialisme Anda dengan campur adukan. Anda tadi membahas apa sebelum ini? Anda bawa yang di Aceh, yang di Bandung, di mana-mana. Apa? Saya bilang oknum, Anda campur adukan dengan agama. Giliran dikasih bukti, politik. Bergila itu semua oknum. Seharusnya kalau terbuka sebenarnya bisa selesai kan gitu. Tidak ada lagi Saudara, saudara, gitu. kalau pelakunya Islam itu oknum pasti, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Tapi kalau di agamamu itu politik berbungkus, tetapi isi dalamnya adalah isi cakupan Bible, perintah memperbudak, menjajah, menjarah, merampok, membunuh. Artinya Baginda juga kan nggak pernah berbuat begitu. Tapi kenapa kok umatnya gitu? Itu yang saya sayangkan. Gitu Itulah loh. yang disebut oknum. oknum. Kayak itu kenapa kayak itu kan terserah Itulah lah. yang disebut oknum, Bang. Karena Ya, tidak ada perintah dan tidak ada contoh dari agama kami. Tapi kenapa kalau ada kejadian-kejadian semua oknum yang di Sukabumi oknum? Karena tidak ada perintahnya di Islam, nggak ada perintah. Ya, dan Bali oknum, semua oknum kan gitu. Ya karena tidak ada perintah. Ya karena itulah terus alasan kalian itu, makanya Ya karena memang nggak ada perintah. Apa sih? Kan selalu ada yang berbuat kan itu. Nah, ada perintah nggak di dalam kitab sucinya umat Islam berbuat begitu? Ada nggak? Tidak ada, tapi kenapa? Tidak ada, gitu? berarti oknum. Gitu. Sementara kita kan nggak pernah membalas, mau dibakar kek, mau dihancurin kek, nggak pernah kita Bagaimana balas. mau membalas? Jumlah kami 87 sampai 88%, kalian cuma 6%. Sekarang bunuh diri. Sekarang bunuh diri itu namanya. Mau membalas. Coba angka kalian naik sedikit aja. Coba naik angka kalian sedikit aja. Hah? Sekarang nggak usah terlalu jauh, Bung. Mohon maaf nih. Nggak usah terlalu jauh. Tengok Papua sana. Siapa pelaku di sana? Siapa? Ada dihancurin nggak sono musola? Nggak ada kan? Enggak, saya tanya. Wow, 2016 masjid saya dibakar di Tolikara. Nah, itu cuma satu di antara cuman satu. Coba aja hancurkan semua musala yang ada di sana. Coba aja kalau berani. Coba aja praktekkan isi Bible di sana kalau berani. Coba hancurkan semua masjid di sana. Coba kalau berani. Kau itu. Baru 2 bulan udah 3 kali peristiwa. Itu fakta real. Di mana kalian mayoritas? Kita lihat keadaannya. Ayo, bebas tidak kemudian orang Islam membangun di tempat kalian yang mayoritas itu? Bebas nggak? Bebas. Lihat Manado. Nenek lu kiper, bebas apa? Barusan laporan dari Manado, musala itu ditolak. Pesantren mau didirikan di Papua ditolak. Piti-pitinya masih ada. Ada aja. Lihat di Taput. Banyak masjid di situ, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang bakar. Banyak karena mereka umat Islam juga banyak. Mana banyak? Lihat dulu Tapanuli Utara. Segelintir itu. Umat Islam di sana mana umat Islam di sana mau dirikan masjid. Mereka mendirikan masjid di lingkungan mereka sendiri. Tidak sama seperti kalian. Kalian mendirikan gereja di lingkungan umat Islam. Mana coba? Di mana ada perkampungan Kristen, ada orang Islam masuk ke situ bangun masjid? Di mana itu tertulis? Di mana itu terjadi? Ada? Enggak ada. Banyak di Sumatera Utara. Jalan-jalan Sumatera Utara ada masjid, berarti ada umat Islamnya. Tidak mungkin ada masjid tidak ada penduduknya. Berbeda dengan kalian. Gereja kalian bangun di hutan belantara, nggak ada orang. Cuman radius dari beberapa kilo dari gereja kalian itu umat Islam semua. Saya sendiri yang melihat. Saya sendiri yang datang ke TKP. Sekeliling itu, sekabupaten itu Islam. Kalian cari di hutan belantara, dirikan gereja. Untuk siapa? Untuk siapa gereja di hutan belantara kau buat? Untuk siapa? Untuk siapa? Sekarang saya tanya dulu Anda. Ya, enggak usah kau bertanya, jawab aja dulu itu. Iya, saya jawab. Hutan belantara bikin gereja. Untuk siapa datang ke situ? Oke. Ada umat mau menyembah Tuhannya, memuji Tuhannya kok dilarang. Itu kan iblis. Siapa yang larang? Siapa yang larang? Yang di Padang dihancurin. Apa yang dilarang di sana? Kan ada gerejamu di tempat lain. Ngapain kau bikin gereja di tengah umat Islam? Selalu merasa terzolimi, paling cantik. Urusan keagamaan kan. Di mana kamu pernah lihat orang Kristen membludak di gerejanya mau ibadah tapi tidak muat? Di mana? Nggak ada kan?
kau bikin gereja sesuaikan dengan jumlah kalian juga. Apa salahnya? Jangan karena bisnis sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit bikin gereja, sedikit-sedikit. Jangan karena bisnis sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja, sedikit-sedikit gereja. Bapaknya bikin gereja, anaknya juga bikin gereja, tetangganya bikin gereja, dia juga bikin gereja. Mentang-mentang ada perpuluhan berlomba-lomba bikin gereja. Jemaahnya cuma 2 ekor. Buat tempat ibadah. Nggak ada itu, nggak ada. Itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Kami Itu punya nggak ada. uang bikin gereja. Ya bikin gereja, tapi minta pakai di aturan jalan. negara kita ini dong. Sekarang gini bang, kalau minta Apa izin itu? dikasih nggak? Nggak dikasih. Iya pasti dikasih kalau memenuhi syarat. Negara kita ini adil terhadap penduduknya, mau Islam mau Kristen. Katanya gereja banyak tapi sepi. Buat apa banyak? Oh nggak ada pengisi yang isi. Buat apa? Tahu nggak ceritanya gereja Yasmin yang di Bogor itu? Mulai zaman Soeharto baru sekarang berapa tahun baru berdiri? Udah puluhan tahun. Baru ada izinnya berarti. Ya iyalah, berarti berpuluh-puluh tahun baru ada izinnya. Nah sekarang kenapa isinya lambat? Apa alasannya? Kalian persulit, kalian ketakutan. Kok kalian emang saya umat Islam ini yang punya wewenang mengeluarkan izin? Ada-ada aja ini. Aduh, pemerintah lah. Ya berarti kamu menyalahkan pemerintah. Itulah kamu. Dari zaman Soeharto. Nah, ini teman-teman yang duduk di pemerintahan nih, ada orang Kristen nih keberatan. Kalian salah katanya mempersulit izin mereka. Dari zaman Soeharto. Dari zaman Soeharto mereka ingin dirikan gereja katanya. Sampai sekarang baru keluar izinnya. Coba. Berapa tahun? Pandai-pandai yang mau kasih izin. Coba kasih izin. Kenapa jadi kalian kampret? Emang saya Islam itu duduk di pemerintahan apa? Ya artinya umatmu itu ceramain dulu. Kenapa jadi Islam dibawa-bawa? Yang mengeluarkan izin itu pemerintah, bukan Islam, kucluk. Lagian juga kalau dirikan gereja, kayak di Makassar ini, dirikan gereja di tengah-tengah umat Islam, yang datang orang dari jauh. Nanti hari Minggu baru rame, sudah gitu motornya knalpot racing. Datang-datang teriak-teriak di rumah ibadahnya yang dipanggil Tuhan kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ngapain Tuhan-Tuhan kami dipanggil di situ? Ya marahlah kami. Kau panggillah Tuhanmu, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Nah itu baru. Ini Allah yang dipanggil. Gimana sih? Watakmu ya. Aduh. Loh, kok jadi watak? Itu fakta, itu real. Bukan. Itu fakta, itu real. Sekarang contoh nih, contoh. Ini depan rumah saya nih. Ini depan rumah saya. Jaraknya cuma 10 meter depan rumah saya nih. Itu non muslim, asal saudara tahu. 10 meter dari rumah saya non muslim. Radius 1 km sampai 5 km ke kanan rumahnya Islam semua. Ke kiri Islam semua. Ke belakang Islam semua. Ke kanan Islam semua. Depan belakang Islam semua. Tapi giliran mereka bikin acara, orang dari kampung, bahkan dari planet Pluto yang datang, ribut di tengah kompleks ini. Entah di mana-mana parkirnya. Ada kami larang? Enggak. Mereka berjuber di situ, menyanyi-nyanyi, nyebut nama Allah. Tuhan Allah yang kudus. Karena tidak diperbolehkan bikin gereja, makanya coba tempat jauh datang. Anda harus paham dengan itu. Ngapain coba panggil-panggil Tuhan kami? Kalian bernyanyi-nyanyi panggil Allah, 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 Allah. Panggil aja Dewa, Theos, Bapa, Theos, Anak, Theos, Roh Kudus dibawa lagi. Theos Merpati. Nah itu baru betul. Ini udah nyanyi-nyanyi, mengganggu orang di kompleks. Panggil Tuhannya tuh pakai nama Tuhan kami. Itu bang. Makanya kalau Anda ingin tertib, dengar dulu. Kalau Anda ingin tertib, ketika kemudian ingin melakukan kebaktian di kompleks, ya, teriaklah memanggil Tuhan kalian dengan nama Tuhan kalian, jangan pakai nama Allah. Teriaklah di situ sampai mulut kalian robek. Theos Bapakku yang di surga, terpujilah namamu Theos, Orang Kristen Arab juga nggak pakai Allah. Nah, ini bukan di Arab. Ini Arab kah? Ini Indonesia, paman. Ini bukan di Arab. Ngapain kau pakai nama Tuhannya umat Islam?
Kenapa umat Kristen yang di Arab itu pakai bahasa Arab panggil Tuhannya bukan bahasa Indonesia? Ngapain coba? Sudahlah kau datang di kompleks kita, kau sebut nama Tuhanmu pakai nama Tuhan kami. Kamu parkir sana sini, belum lagi motor, belum lagi bau keteknya, Masya Allah. Bau keteknya itu aroma kandang babi itu jaraknya 1 kilometer kecium. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. AC di rumah saya ini ada 6. AC di rumah saya 6 tidak berfungsi kalau mereka pada ngumpul. Ketek itu tajam kali nusuk hidung. Bukan cuma cuci muka sama cuci hidung. Itu. Jadi bukannya kita tidak toleransi. Kita toleransi, bro. Cuman kalau kalian kebaktian itu panggillah Tuhanmu, jangan kau panggil nama Tuhan kami di situ. Katanya Kristen kok panggil Allah. Pribadi, bro. Sekarang umat Kristen yang ada di Arab itu bahasanya gimana panggil Tuhannya? Itu di Arab, Cak Ayu. Ini Indonesia. Tadi katanya Indonesia dibahas, sekarang lari ke Arab. Enggak. Bahasa itu bukan milik pribadimu. Bahasa itu bukan pribadimu gimana? Itulah kamu. Islam itu identik dengan bahasa Arab karena kitabnya bahasa Arab. Istilah prinsip-prinsip bahasa Arab di dalamnya, dan bukan cuman ngarap. Itu memang nama. Kata Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kalian datang depan rumah ini. Allah Bapakku yang turun ke bumi, masuk dalam rahim bunda, keluar jadi anak Allah. Apa itu? Coba keluar jadi anak Theos, atau keluar jadi anak Bapak, atau keluar jadi anak Yahweh. Itu nggak apa-apa. Ini anak Allah dibawa-bawa. Apa lagi? Teknologi TikTok ini kan milik kafir. Kenapa kau pakai? Makanya kalian tertinggal, bro. Wah, yang kayak begini aja kau protes. Karena Allah aja kau protes. Masalah kalau nggak dipakai nggak laku. Gimana usahamu kalau nggak dipakai nggak laku? Kamu naik. Kalian bikin temuan, kami tinggal nikmati. Tuh kami bayar, nggak gratis. Nenek lu kiper. Emang kami gratis gitu? TikTok gratis untuk Islam ya? Mana bisa? Kau pakai umroh sama naik haji. Nih kau naik onta aja kau. Iya, lucu ente ini. Lucu. Kalau hal itu yang Anda jadikan kemudian sandaran, aja kau kalau itu yang Anda jadikan sandaran, sekarang ilmu falak itu dari mana? Ilmu menghitung itu dari mana? Itu dulu Algoritma itu dari mana? Ayo, ilmu menghitung. Tunggu dulu, kutanya dulu samamu. Ilmu menghitung itu dari mana? Coba kutanya samamu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kita mau uji nih ilmu hitung. Aljabar itu menemukan dunia Islam. Iya, sekarang kutanya dulu. Aljabar itu ilmu hitung kan? Nah sekarang ada nggak penemuan-penemuan di kalian itu yang bisa menemukan satu temuan yang tidak berdasar kepada ilmu hitung? Ada nggak? Iya, saya akuin kemajuan kalian. Makanya jangan kau bawa itu, jangan kau bawa. Makanya jangan bawa itu nggak paten itu, nggak paten. Nggak usah kau bawa itu, nggak usah kau bawa itu. Aku pernah baca sejarahnya, dia ada 11 semua. Nggak usah. Umat Islam, negara Islam, dengar. Negara Islam menghentikan kemudian ekspor minyak bumi, gelap gulita negara Kristen. Paham kau? Diam. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, sumber untuk operasionalnya itu adalah negara-negara Islam, yaitu minyak bumi. Diam, jangan kau banyak cerita. Sebagus apapun apa yang kau jadikan temuan, pesawatmu nggak bisa terbang kalau tidak ada minyak bumi. Komputermu tidak bisa nyala, listrik nggak bisa nyala kalau tidak ada minyak bumi. Dan itu semuanya dari negara-negara Islam. Paham? Jadi kita ini sebagai makhluk Tuhan saling membutuhkan satu sama yang lain. Jangan kau kemana-mana bahasnya. Paham. Lucu ente ini. Aku paham, Ya gitu dong. Gitu. Salaman kita, salaman. Cipika-cipiki, ketepak. Itu BBM itu dari dunia Arab. Oh sudah, katanya sudah, kok dilanjut lagi.
20 tahun akan datang nanti itu minyak itu nggak dipakai, nanti kelaparan orang itu karena Eropa udah menemukan nanti dari sawit kentut, dari kentut, dari kentut dipakai untuk terbangkan pesawat gitu. Mengandalkan minyak. Tai sapi dipakai masak. Tidak menguasai teknologi. Anda harus paham dengan itu. Di Eropa itu bikin minyak dari sudah. matahari. Udah. Sekarang saya tanya gini aja deh. Apa yang ditemukan ilmuwan ada nggak berasal dari Bible? Saya akui itu dulu. Ya makanya. Udah. Ampun Bang Suma, ampun. Obat doang kalian yang bisa produksi dari Arab, titik. Ampun Bang Suma. Udah ya. Udah. Jadi kembali kepada tema kita. Aku paham cuma di abad 10 kalian menguasai teknologi astronot. Kembali ke tema kita. Kembali sudah. Jangan nangis. Cuma sekarang kalian tertinggal. Harus paham dengan itu. Ya sudah, kalau sekarang kamu itu lebih maju, boleh nggak sekarang patung Tuhanmu itu kasih pakaian biar agak sopan sedikit? Bukan. Itu bukan urusanmu. Lah, kamu berbicara agama dengan teknologi. Bisa nggak patung Tuhanmu itu kau buat matanya berkedip-kedip, berjalan, kemudian bisa nggak? Emang dari sononya gitu kok mau diapain? Kita mau merubah itu. Berarti masih ketinggalan zaman berarti. Udahlah, nggak usah bahas itu. Penting aku dengarnya. Makanya SDM kalian itu tertinggal, bro. Kalian harus sadar. SDM tertinggal gimana? Sekarang kau tunjukkan orang Kristen di Indonesia yang menjadi penemu kapal terbang. Siapa? Itu dari sekolah dari Jerman itu si Bibi kan? Iya, sekarang saya tanya siapa ya orang Kristen yang sekolah di neraka yang bisa nemukan pesawat? Siapa? Itu gurunya dari Jerman itu, bro. Bom itu penemu manusia tanpa anus. Banyak orang pandai-pandaian kau di Jerman nggak mau pulang, dia cuma Bibi doang yang pulang. Nah itu sekarang pertanyaan saya, orang Kristen yang selevel B.J. Habibie siapa? Banyak di Jerman orang. Iya, siapa? Ada orang-orang Medan juga banyak di situ. Siapa? Edis TV. Sudahlah bang. Dilanjut dulu Dinda Dedi dikasih minum baygon dulu teman kita ini. Saya ibadah dulu. Kasih tua biar dia tidak mabuk. Cuma kalian sekarang tertinggal. Kau harus akuin itu, paham? Apalah? Apa yang mau dipahamkan, Pak penyebar? Kalian tertinggal di segala hal sekarang. Udah? Kalau Anda tidak membuka mata, membuka diri, akan terlindas kalian. Ingat omongan saya. Mana ada. Kita selalu bersaing kok kalau masalah teknologi. Mana sih? Sekarang ngomong itu jangan ini aja. Buktinya mana yang dari Kristen? Kan rukun Islam kelima itu kan harus naik haji toh. Rukun Islam lagi. Anda kan Kristen. Enggak, biar saya Anda ngurusin rukun Islam. Biar saya buka cakrawala kamu. Artinya kalau cakrawala aja susah kali ngomong cakrawala. Bisa kamu melaksanakan rukun Islam kelima, umroh ke sono sama naik haji. Kalau nggak ada pesawat naik onta. Karena kita tidak menguasai teknologi. Paham? Oke. Kita nggak menguasai teknologi, tapi kita pengguna teknologi. Kalau nggak ada umat Islam nggak laku teknologi kalian. Paham? Siapa bilang nggak laku? Ya iyalah. Orang Kristen di Indonesia cuma berapa? Cuma dikit. Kalian mau jualan teknologi di Indonesia nggak laku kalau nggak ada orang Islam yang make. Dengar, juara Olimpiade matematika ke luar negeri bukan juara Olimpiade penemu aljabar. Coba siapa penemu aljabar kalau bukan orang Islam? Aku paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren kali jemaat Kristen itu ya. Tapi yang jelasnya gini loh penyebar berita baik. Karena YHWH itu adalah katanya kan Tuhan Kristen adalah penerang dunia. Karena firman itu kan gitu, firman itu adalah Allah kan. Ternyata terciptalah genset merek firman ada di toko-toko elektronik. Itu memang spektakuler kali penemuan Kristen itu. Ada genset merek firman. Sekarang gini. Jadi firman telah menjadi genset. Begitu. Ini nggak mau dibawa ke Bible-nya dia. Coba di Bible itu ada nggak apa-apa. Ini kan nggak jawab ini. Ini begini. Memang keren kali ajaran Kristen. Iya, firman telah menjadi genset terang dunia. Firman bisa jadi buku nggak? Iya.
Nah, itu Iya, jadi di situ penyebar. Salah satu penemuan yang paling spektakuler dari Bible yaitu ditemukannya itu genset merek Firman. Karena Firman telah menjadi terang dunia. Makanya iya kan? Enggak, jadi gimana, Bro? Membuka cakrawala iya, makanya membuka mindak daripada jemaat Kristen sehingga Bible Kristen itu merupakan rujukan daripada ilmu pengetahuan. Ditemukannya sepanjang hidup ular makan debu, maka terinspirasilah adanya usaha vacuum cleaner. Nah di situ memang brilian kali memang kitab Kristen ini. Dia Tetapi begini loh, di bidang jasa juga ada memang tercatat di dalam Bible itu penyebar berita baik. Sebarkan dulu ini berita baik. Memang spektakuler ajaran Kristen ini. Iya. Jadi kayak gitu berita baik. Makanya gini loh, di saat daripada berita baik sudah menyebarkan berita baik ke seluruh dunia, kenapa nggak diberitakan sebagai berita baik? Orang-orang di negara maju itu telah meninggalkan gereja, bro. Keren kali. Dia itu bro. Gini, dengarkan bro. Sebenarnya begini loh berita baik. Yang paling spektakuler itu, saya sebenarnya sakit hati dengan Damkar. Tim SAR. Sudah ada Tuhan Juru Selamat tertera di dalam kitab suci. Mereka ini bikin sakit hati aku aja. Mereka membuat tim lagi penyelamat manusia. Ini memanglah selamatkan jiwa kami katanya. Padahal Tuhan itu udah ada di situ, Tuhan Juru Selamat ya kan. Memang akiumu jongkok ya. Akiumu jongkok. Sakit hati kali aku. Enggak, akiumu jongkok. Iya. Apa korelasinya ke situ? IQ jongkok. Begini. Di saat daripada begini penyebar berita baik. Kalau saya, terus terang aja kalau saya dalam krisis kejiwaan, saya nggak akan menelpon 911. Penyebar terbelakang dari agama Samaria, bro. Spektakuler kali ajaran Kristen. Iya. Jadi keterbelakangan dari jemaat Kristen, negara maju telah meninggalkan gereja. Gitu loh, bro. Eropa dan Barat telah meninggalkan gereja, udah Muslim yang beli. Gimana itu? Mana dia? Hilang. Spektakuler kali memang ajaran Kristen ini. Abang Givari, selamat siang. Sebentar Bang Nasution. Kita sapa dulu Bang Nasution. Abang Givari, selamat siang. Agamanya apa nih? Bang Givari? Aduh, kenapa kali ini ya? Yang oten ya, coba yang oten, yang Kristen, kawan kita Kristen. Silakan naik yang kawan Kristen. Biar ada diskusi, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya naik tadi gara-gara yang penyebar berita baik itu bilang kita terbelakang Islam. Saya tuh tadi mau nanya ke dia tahu nggak syarat bikin tempat ibadah. Saya cuman cukup 2 menit udah tahu nih semua persyaratannya. Dia bisa nggak tahu gitu loh. Kalau memang terbelakang Islam gitu loh. Tapi itulah mereka tuh kayak gitu Bang. Cuman apa ya, nada-nada kebencian aja itu. Ini sebenarnya tinggal di googling gitu loh, semua saya tuh kadang kalau nonton live gini kan saya sambil googling, tinggal di googling kok saya bisa paham. Kalau ngomong Islam terbelakang, mohon maaf, ditipu Rob sama Edis aja kalian percaya tuh gimana ceritanya? Itulah, itu pengikut Edis semua ini tadi, pengikut Edis banyak itu tadi. Pelajaran anak SD loh itu kalimat Rob itu. Kalau terbelakang kalian percaya, Edis tinggal ngomong apakah Muhammad Rob? Astaga, yang percaya itu cuman kalian Kristen, gitu loh. Iya, kalau orang Islam nggak ada yang menyangka itu, nggak ada yang percaya itu. Carikan saya satu orang Muslim yang menyembah Muhammad. Ya, nggak ada. Satu orang Muslim yang menyembah Muhammad, saya kasih Edis langsung 100 juta.
Enggak, begini Gitu. loh abangku. Kalau menurut saya Edis TV itu sangat keren. Kerennya di mana? Edis lah yang merupakan gambaran terjadinya ajaran Kristen. Karena gimana? Di saat daripada ajaran Yudaism diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka kekristenan membuat makna-makna tersendiri terhadap ajaran Yahudi itu. Itulah perjanjian lama mereka. Demikian juga Edis. Edis itu dia mengambil istilah-istilah Islam, dibuatnya pengertian seperti pengertian Kristen. Gitu. Maka keren. Makanya kalau bagi saya, Edis TV, jargon daripada kekristenan sekarang, ya Edis Kristus, dia mengikut salib juga ya kan. Sama dengan Yesus. Di saat daripada Yesus Kristus bermasalah dengan tentara Romawi, dia membawa murid-muridnya itu sembunyi, melarikan diri. Demikian juga Edis. Kalau bom-bom nggak lepel dengan Edis, kalah bom-bom. Kalau bom-bom dia tetap di Indonesia. Lebih spektakuler Edis memang. Jadi kalau Edis dia bermasalah, dia lari ke luar negeri. Sama dengan Yesus. Memanglah kalau Edis TV sangat spektakuler. Gitu bro. Bang Tori ini nggak tahu juga. Maka disitulah. Itu makanya nih, ini saya perkuat statement saya ya. Carikan saya satu saja Islam yang menyembah Islam ya, benar-benar Islam. Yang dia sholat 5 waktu, dia baca Al-Quran, apalagi dia hafal Al-Quran. Terus dia menyembah Muhammad Ibnu Abdullah. Saya kasih langsung 100 juta di depan mata kalian. Tapi dengan catatan dia Islam, benar-benar Islam, apalagi dia hafal Al-Quran. Wah, demi Allah, saya kasih langsung. Dengerin itu Kristen-Kristen di bawah. Kalau ada, kalau kalian masih percaya, PK Muhammad Trump, kalian tuh lebih terbelakang dari kami Islam. Nah, kalau kalian jauh Abang Anda. Jadi begini ya, Abang Anda, Bang Toris. Jadi mereka udah kepanasan. Di dalam diri Yesus ada Bapa. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dalam diri Yesus ada Bapa. Dalam diri Bapa ada Yesus. Mereka udah pening. Udah nggak layak lagi ini diimankan. Jadi ditularkan kepada Islam. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Allah dan Rasul setara katanya. Jadi di sini menambahkan apa? Itu kan rumus dalam Kristen yang dibawakan oleh Edis selaku Kristen. Di saat jemaat Kristen itu taat kepada apa yang diajarkan oleh Edis, maka Edis juga makanya Edis Kristus. Nah, di sini iya. Karena Kristen taat sama Edis, taat sama Paulus. Paulus juga Kristus. Matius, Markus, Lukas juga ditaati Kristen. Jadi setara mereka itu. Gini loh, jadi itulah tambah Tuhannya itu memang di Kristen itu nggak boleh poligami. Yang boleh poligami Tuhannya. Gitu loh, keren. Iya kan para hotel-hotel silakan naik. Buat host dan Pak Nasution dan kawan-kawan Muslim di sini, saya izin turun soalnya udah masuk asar di sini. Iya. Makasih Bang Toris. Harapan sehat dan sukses untuk abang Anda si home di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan-rekan Kristen pesonakan dulu ke atas bagaimana Selamat sore, Bakso. kiprah daripada ajaran kasih. Ya, agamamu apa, Bakso? Hah? Kristen Kak. Oh, Kristen, oke. Bang Ogi Barber. Selamat sore. Lu. Bang Ogi, selamat sore. Agamanya apa, Bang? Halo. Ya. Kristen. Halo. Bukan ini Bang Ogi Barber nih agamanya apa ini? Sabar Bang Bakso, sabar dulu. Saya sapa ini kawan. Bang Ogi, kok berisik kali? Anda ada lagi di mana ini? Nah, izin turunkan Bang. Oke, izin saya turunkan aja dah. Nggak jelas. Ya, Bang Bakso. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Iya, sore Kak. Ya, selamat sore. Ini Bang Zuma lagi sore.
sholat ya, sabar dulu ya. Anda mau bertanya ke Bang Oke, Zuma? biar saya isi dulu kekosongan ini. Ya, sama Bang Nasution dulu ya. Nasution dulu. Iya, karena Bang Zuma lagi sholat. Apa itu lagi ibadah? Iya. Iya, lagi Kalau ibadah. kami masih lama. Ya. Jadi seiring topik Abang Bakso. Tadi kan saya ikuti Komal ini. Iya. Kadang Selamat sore Muslim. Udah turunkan aja Del. Lamet-lamet turunkan aja. Moderator yang lain, siapa yang kasih naik ini? Turunin itu. Nyampah ini aja dia. penghujat ini. Nyampah. Benci Bang Zuma itu nggak usah dinaikin, ngapain? Moderator yang lain, saya minta ini ya, untuk tidak ini ya. Yang kayak gitu tuh Ya silakan menghujat Bang itu, Baso. janganlah. Menghujat saya personal. ikuti Komal ini. Ya. Nah, tentu Iya Bang Anda, silakan Abangku. saya melihat ini diskusi ini sepertinya kurang dewasa. Artinya kita tidak bicara substansi. Seperti Bang Juma lari ke regulasi tentang Bukan Bang Bakso. Tadi itu kawan Kristen yang Del. itu yang duluan. Enggak, artinya bukan bicara duluan. Artinya jangan digiring opini jadi opini enggak substansial. Artinya kita bicara agama dan keimanan. Oke, kita ke substansial. Juga ke tema kalau Karena gitu itu kembali ke tema. Iya, oke. Terima kasih Abangku atas peringatannya. Di dalam hal ini begini, Abang yang bernarasi dulu atau saya yang bernarasi Abangku? Kan gitu, siapa yang disalib? Iya, benar. Benar. Iya, judulnya iya, siapa yang disalib. Menurut keimanan kami Kristen itu Yesus yang disalib. Oke, terima kasih Abangku. Jadi saya bawakan dulu arah berpikir kalau boleh. Kalau saya Muslim, saya berdasarkan kepada Al-Quran. Di dalam hal ini dikatakan di surah An-Nisa ayat 157 dikatakan, mereka mengatakan telah membunuh Isa putra Maryam Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dan mereka dalam keraguan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi di dalam hal ini, sebagai Muslim, kami mengenal bahwasanya seorang Nabi Allah diutus untuk Bani Israel dan di situ dinyatakan dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan. Di dalam hal ini yang membunuhnya siapa? Tentu kalau dalam Islam karena dia diutus untuk Bani Israel, pembunuhnya yaitu Bani Israel. Jadi yang dibunuh, yang diserupakan dengan Isa putra Maryam ini sesuai narasi Al-Quran adalah kita bisa lihat di kitab Yahudi itu sendiri. Yaitu di kitab hukum Talmud Yahudi Sanhedrin 43a nomor 20 di situ dikatakan Yesus Nazaret matinya dihukum rajam, dilempari batu, setelah mati mayatnya digantung di pohon. Jadi di dalam hal ini Bang Baksu, sedangkan Yesus Kristus katanya seorang Tuhan yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, dia disalibkan untuk menebus dosa waris Adam dan menebus dosa kutuk Torah. Berarti ada dua Yesus ini di kawasan Yahudi. Iya. Di dalam iman Kristen, Yesus Kristus. Gini Bang, Yahudi itu kan. Iya, silakan Bang. Kan Yahudi. Iya, benar. Ya jadi artinya gini loh. Menurut pemahaman orang Islam bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Iya, tidak ada. Muslim tidak pernah mengakui adanya penyaliban di sana. Jadi siapa yang ada yang dikatakan Al-Quran, yang dibunuh. Yang dibunuh siapa? Yang dibunuh Bani Israel. Maksud menurut Al-Quran kan yang disalib itu orang lain. Tidak. Al-Quran tidak mengakui adanya penyaliban. Yang dikatakan Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 157. Ini Bang, dalam pandangan Islam itu, Yesus yang mati di kayu salib itu orang lain, diserupakan dengan Nabi Isa. Tidak, iya begini. Yang dibunuh kata surah An-Nisa ayat 157. Yesus nggak dibunuh. Menurut adalah Kristen orang, itu Yesus nggak dibunuh. Menurut Kristen, Yesus Kristus disalib. Menurut orang Israel, Bani Israel, Bang, harus kita compare arti kata disalib, dibunuh dengan disalib. Artinya, di Al-Quran Bang, di Al-Quran jelas Bang dikatakan di situ Bang Baso. Aku sekarang bicara Kristen sebagai Kristen ya, saya tidak jadi mengarah menurut Islam lah itu kan, tapi dengar dulu Bang, menurut Kristen dan Alkitab
Yesus itu kan disalib bukan dibunuh. Iya, Artinya saya Yesus- tidak mengganggu itu, Bang. Saya tidak mengganggu itu, Bang Bakso. Menurut Ya. dalil Bible, selaku yang diimani Kristen, Yesus Kristus disalib. Tetapi menurut bangsa Israel, dengar dulu, menurut bangsa Israel, tertulis di Sanhedrin nomor 43A nomor 20, Yesus Nazaret matinya dihukum rajam. Dilempari batu, setelah meninggal mayatnya digantung di pohon. Jadi kami Muslim tidak mendegradasi dalilnya Yahudi, tidak mendegradasi dalilnya Kristen. Jadi kalau kata Kristen Yesus Kristus disalib, nah di tahun 33, sementara ya bangsa Israel menyatakan Yesus Nazaret mereka rajam. Nah di sini sekarang yang menjadi pertanyaan di sini, siapa yang disalib? Yang disalib di sini jelasnya gimana? Yang disalib itu adalah kesaksian Romawi ya Bangku. Bang Baso, Artinya gini loh. benarkah? Nah gimana Bang? Gimana Bang? Artinya gini loh, kita kan sekarang yang kita bandingkan antara ajaran Muslim dengan Kristen, kan gitu. Iya Artinya Bangku, kita ajaran merujuk Muslim sama dengan Al-Quran sama Kristen. Alkitab. Artinya Iya biar- benar. Biar Tidak diskusi gini loh Bang. dewasa. Bagi kami Muslim, Nabi, Iya, justru ini semakin dewasa Bang. Ini semakin dewasa. Justru Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi Allah yang diutus untuk Bani Israel, bukan kepada bangsa Romawi. Maka di sini kami membicara ketika yang bangsa dibunuh bangsa Israel Gini, siapa? Bang. Halo Bang, ketika Iya, silakan, bangsa Bang. Israel, halo, kenapa? Lanjut, Iya, lanjut. kan gini jelas Bang. Gini. Ketika bangsa Nah, gimana, Bang? Israel Gimana, Bang? ketika bangsa Israel tidak secara kolektif atau menyeluruh menerima Yesus, memang kenapa tidak ya sebagai manusia kan? Ya wajar dong. Tapi ada yang mengikut kan gitu, bukan kolektif. Enggak, bukan itu apanya Bang, bukan itu intinya Bang. Abang jangan campuri dalilnya Bani Israel. Kami juga tidak mencampuri dalilnya Kristen. Kami juga tidak mencampuri dalilnya bangsa Israel. Cuman itu sebagai literasi. Maka di situ abangku, saya ajarkan kepada Anda sesuai dengan 2 Korintus 11 ayat 4. Bila datang kepadamu Yesus lain mengajarkan Injil di luar yang kami berikan itu, kamu sabar sajalah. Itu dari si penyesat, jangan dipercaya.